Oke, untuk kali ini pada halaman 2.28 di sini kita dihadapkan pada sebuah grafik. Nah, di sini grafik ini menunjukkan bahwa ini merupakan sebuah kurva permintaan individual dan juga kurva permintaan pasar. Nah, di sini kita akan ulas satu persatu antara permintaan Hi A, Hi B, sama Hi C, di mana pada tabel sebelumnya kita sudah mengetahui berapa permintaan gula antara keluarga A, keluarga B, keluarga C. Untuk yang pertama adalah keluarga A. Jadi keluarga A itu ketika harga 15.000, maka permintaan di sini sebesar 5 kilo. Nah, terus yang kedua ketika harga 14.000 di sini juga mempunyai permintaan yang sama, yaitu 5 kilo. Terus pada harga 12.000 di sini mengalami kenaikan berapa? Di sini mengalami kenaikan sebanyak 6 kilo per bulan. Nah, terus untuk harga 11.000 juga mengalami kenaikan sebanyak tidak mengalami kenaikan ya, tidak mengalami kenaikan, yaitu masih tetap di angka 6 kilo. Terus ketika harga 10.000 di sini mengalami kenaikan 1 kilo menjadi 7 kilo. Kalau misalkan diulas satu persatu akan menjadi seperti ini, teman-teman. Jadi ketika harga 15.000, keluarga A mengkonsumsi gula 1 bulan sebesar 5 kilo. Ketika ada penurunan harga menjadi 14.000, maka konsumsi akan gula masih tetap, yaitu 5 kilo. Terjadi penurunan harga sebesar 12.000, maka terjadi kenaikan konsumsi akan gula menjadi 6 kilo. Begitu juga ketika ada penurunan harga sebesar 11.000, maka di sini juga tidak mengurangi tingkat konsumsi gula per kilo untuk keluarga A. Akan tetapi ketika ada penurunan harga menjadi 10.000, maka di sini keluarga A mengalami peningkatan konsumsi gula menjadi 7 kilo. Sehingga ketika grafik tersebut atau titik-titik tersebut dihubungkan menjadi grafik akan menjadi seperti ini. Nah, ini kita mengetahui bahwa sebuah hukum permintaan ketika harga turun maka konsumsi atau permintaan menjadi naik. Ini harga 15.000, konsumsi 5, semakin turun harga semakin turun, maka tingkat konsumsi diprediksi akan semakin naik sampai tak terbatas. Begitu pula nanti untuk keluarga B dan keluarga C. Nah, yang kedua ini merupakan sebuah grafik yang menunjukkan fungsi atau permintaan pasar. Jadi kita tahu bahwa permintaan pasar itu merupakan jumlah dari seluruh permintaan individual. Kalau tadi kita lihat bahwa ketika harga di sini 15, maka permintaan pasar atau permintaan totalnya menjadi 16. Nah, di sini teman-teman, ini merupakan sebuah grafik permintaan pasar atau permintaan total dari seluruh permintaan individual. Terus ketika harga 14, maka di sini terdapat kenaikan permintaan pasar menjadi 18. Terus ketika harga turun menjadi 12, terjadi kenaikan permintaan pasar menjadi 21. 21. 21
Ketika harga turun di angka 11.000 per kilo, maka di sini terdapat peningkatan permintaan pasar menjadi 23 kilo. Selanjutnya ketika ada penurunan harga dari 11 ke 10, terdapat peningkatan permintaan sebesar menjadi 26. Nah, ketika digambarkan atau kita hubungkan titik-titiknya akan menjadi seperti ini. Nah, ini merupakan KID pasar atau permintaan pasar.